Selamat malam. Saya akan melanjutkan untuk video ke-10 tugas di luar kelas hari ke-11. Maaf, bukan ke-10 tapi hari ke-11. Dan aku langsung aja untuk soal yang pertama. Itu ada apa yang diketahui mengenai kelas PDKT atau pendekatan. PDKT atau pendekatan bersama murid, berarti kita itu secara berkenalan. Makanya kalau misalkan tak sayang tak kenal maka tak sayang, ada istilah gitu kan. Jadi kita berkenalan dengan murid. Ketika kita masuk PDKT dengan murid, berkenalan dengan murid, terus perkenalan nama, berdialog secara berdialog umum. Itu nanti si anak akan pertama pasti malu ya, karena dia bertemu dengan orang baru. Tapi pendekatan itu kan dilakukan tiga kali kan, jadi nggak harus langsung deket sama anaknya. Jadi mungkin paling banyak 3 kali itu anak udah mau ya. Kedua kali juga anak udah bisa menerima sih, mungkin kayak agak malu-malu. Ketiganya itu udah kayak udah biasa deket gitu. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan. Pendekatannya itu selama 5 menit melalui video call, atau misalkan mau via WhatsApp, mau via Zoom, pokoknya melalui video call atau secara virtual. Dan untuk yang nomor 3 itu adalah apa kegiatan yang dilakukan selama kelas pendekatan. Selama kelas pendekatan lebih banyak selama kelas pendekatan lebih banyak berdialog umum. Terus kita berdialog secara dua arah, kayak langsung nanyain ke anaknya itu, kayak misalnya kayak menanyakan ke sesuatu atau mendekati ke kesukaan si anaknya. Jadi kita nanya orang tuanya dulu kalau misalkan anaknya suka ini, misalkan anaknya suka Frozen, jadi kita pepet terus anaknya itu, tanya-tanya, wah kakak suka Frozen ya, kayak gitu tanya. Jadi lebih kalau kita udah tahu kesukaan anak kita kan, jadi pendekatannya juga enak. Jadi pasti mau nggak mau anak itu akan tertarik, karena di logikanya, wah saya juga suka Frozen, ibu guru tahu Frozen gitu. Dan untuk yang nomor 4 itu apa prioritas utama dalam kelas pendekatan. Apa prioritas utama dalam kelas pendekatan? Pasti itu yang pertama dialog umum ya, apalagi pas pertemuan pertama, kedua, ketiga, pasti itu berdialog umum. Terus kayak kita mengarahkan kayak ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih kayak mengarah ke kesukaannya dia. Terus kayak kesukaan dia. Terus kayak misalkan dia sukanya apa, dia sukanya kayak misalkan dia sukanya lebih ke mewarnai kah, atau bermain sepeda kah, atau misalkan dia lebih suka ke kartun kah. Dan untuk nomor 5 itu apa tujuan dari kelas pendekatan. Agar agar motivator sama calon muridnya itu agar si motivator dan calon muridnya itu agar berkenalan. Karena kan tujuan kelas pendekatan itu kan di situ kan udah dibilang pendekatan. Kalau misalkan kitanya nggak mau pendekatan nih, muridnya juga pasti nanti, aku nggak mau sama ibu guru itu gitu, aku maunya sama guru ini, kata dia. Pasti anak juga pasti akan merasakan nyaman. Kalau misalnya kita udah pertamanya pendekatan sama si anak, terus
anaknya udah mau ngobrol nih, kita tanya namanya siapa, rumahnya di mana, kesukaannya apa, terus ngobrol kayak gitu, anak akan merasa nyaman sama kita, anak nyaman sama kita. Itu sih. Untuk nomor 6 itu apa yang diketahui mengenai kelas trial coba gratis. Kelas trial coba gratis itu dapat dilakukan ketika anak sudah memenuhi syarat atau menginginkan kegiatan DL. Jadi kan trial ya, cobaan gratis. Ketika si anaknya dicoba datang ke Bimba, terus dari kepala unitnya dikasih tahu boleh dipercobaan selama 3 kali. Itu kalau anaknya mau berarti itu kan lanjut, kalau misalkan enggak itu kan ya udah cuman kayak percobaan gratis, jadi nggak usah bayar, jadi karena itu kita percobaan gratis gitu. Terus untuk yang nomor 7, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Selama 15 menit. Jadi selama 15 menit itu kita perkenalan, berdialog, terus menanyakan kesukaan anaknya itu apa gitu, kayak lebih pertanyaan, tapi kayak lebih ke kesukaan anaknya itu apa gitu. Dan untuk yang nomor 8, apa kegiatan yang dilakukan selama kelas trial? Pasti itu tuh apa ya, kelas trial itu pasti berdialog, tepuk semangat, doa sebelum belajar, terus apa lagi ya, dialog umum, nyanyi La Bimba, terus nyanyi Yel Bimba, nyanyi doa sesudah belajar, doa mau pulang, doa mau pulang sama doa sudah belajar. Itu pasti pengenalan kayak gitu. Terus untuk nomor 9, apa prioritas utama dalam kelas trial? Kelas trial itu pasti kan, kalau kelas trial kan ini masa percobaan. Jadi kalau misalkan masa percobaan itu nggak langsung harus ke materi, jadi kita aja karena ini percobaan atau gratis, buat si anak senyaman mungkin sama kita, seperti motivatornya, nyaman di kelasnya, nyaman sama temannya. Itu poin pertama sih kalau menurut saya. Kalau misalkan si anak udah merasa nyaman di kelas sama temennya, sama motivatornya, itu anak bisa aja langsung lanjut, bisa datang lagi nanti ke kelas Bimba itu. Karena dengan kita berdialog umum aja, si anak udah berdialog umum secara keseluruhan, menanyakan kesukaan si anak, terus dianya nyaman, pasti dia mau datang lagi. Apalagi kalau misalkan sama temannya itu udah merasa nyaman, pasti dia mau datang lagi. Sama orang tuanya besok pasti ketika udah 3 kali percobaan, pasti anak mau datang lagi. Terus dan mungkin pasti dari dialog itu pasti ada yang diselipin kata, kayak misalkan kayak berdialog kayak 4 HPK atau misalkan 4 HPS, itu di kayak mama gitu kan, kayak MA mama, pasti ada aja sih diselipin gitu. Dan untuk nomor 10 itu, apa tujuan dari kelas trial? Apa tujuan dari kelas trial? Itu berarti tujuannya itu ya berdialog umum. Kalau misalkan berdialog umum, terus berdialog Bimba, dan bahasa Bimba. Ketika kita udah menerapkan itu, anak nyaman, tujuannya anak nyaman, terus ketika anak udah nyaman, itu pasti akan tumbuh rasa, jadi itu dia kayak merasa, wah teman saya udah di sini,
udah ada di sini. Jadi Bu, saya besok mau datang lagi. Kalau misalnya udah percobaan 3 hari, Ma, saya mau datang lagi ke sono belajar sama teman-teman aku, pasti kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita dikasih tahu ada mewarnai, kalau misalkan anaknya, apalagi kalau misalkan anaknya itu suka mewarnai atau misalkan bernyanyi, kita bisa bernyanyi sama-sama di sini sama temen. Jadi pasti kemungkinan besar tuh anak pasti akan mau datang lagi gitu. Apalagi misalkan emang tempatnya nyaman, temennya nyaman, welcome, terus sama gurunya atau motivatornya juga udah nyaman gitu. Dan untuk yang terakhir itu ada nomor 11, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial selama 3 kali percobaan. Nah, hari pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau misalkan udah 3 kali nih, pasti kan ada keputusan dari anak nih, mau besok kan mau sekolah. Kalau misalnya orang tuanya nanya besok kan kakak mau sekolah apa enggak, kalau misalkan anaknya mau sekolah, berarti otomatis si motivatornya aja udah buat anak itu nyaman, udah buat anak itu nyaman, udah bisa mau balik, buat si anak itu balik lagi ke kelas atau ke unit sih. Itu aja sih kalau menurut saya. Sampai di sini aja untuk tugas di luar kelas hari ke-11. Terima kasih.